Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-6 ya, insyaallah. Nah, modul entrepreneur kita ini materinya saya sampaikan dalam wujud tulisan di bab 4 dan bab 5 ya, sambungan materi kemarin. Di bab 4 itu, sahabat sekalian, itu bicara tentang pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan. Bahwa kalau kita melihat pandangan-pandangan seperti Zimmer, seperti Peggy Lambing dan para pemerhati bisnis, bahwa perencanaan usaha itu harus memperhatikan beberapa aspek ya. Pandangan Zimmer seperti kita lihat ada ringkasan pelaksanaan. Anda mempunyai ringkasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sampai kemudian kalian mempunyai ulasan tentang profil usaha, strategi usaha, sampai dengan nomor ke-11 itu ya, jadwal kegiatan yang akan Anda lakukan. Ini dalam pandangan Zimmer. Dalam pandangannya Peggy Lambing beda lagi. Nanti dia akan memulai dengan ringkasan eksekutif sampai dengan bagaimana Anda membuat resiko-resiko yang akan muncul dalam kegiatan usaha Anda. Nah, dua pandangan ini melengkapi cara pandang mereka terhadap bagaimana merencanakan usaha. Nah, kemudian kalau kita amati lebih lanjut dalam pandangan beberapa peneliti bahwa aspek-aspek yang perlu untuk kita lihat di dalam kita mengajukan proposal, kalau ini kita perlu membuat proposal bisnis sebelumnya, itu proposal usaha itu akan dilihat pada beberapa aspek. Bagaimana manajemen usaha Anda, bagaimana bentuk pemasaran produk Anda, apa produk yang kalian Anda buat, termasuk bagaimana mengoperasionalkan, bagaimana keuangan perusahaan Anda dan pengelolaannya. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi tinjauan dari proposal usaha. Nah, kemudian ada 3 aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan. Nah, adalah kalau kita cermati ya berhubungan dengan aspek sumber dananya. Dari mana Anda mendapatkan sumber dana. Kemudian yang kedua aspek rencana dan penggunaan dana tersebut. Dan yang ketiga adalah aspek pengawasan dan pengelolaan keuangan. Ini tentang masalah keuangan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana yang berhubungan dengan keuangan usaha, maka 3 poin itu yang saudara harus terangkan. Nah, kemudian hal lain yang berhubungan dengan teknik dan strategi pemasaran. Ini kalau kita bicara tentang teknik dan strategi pemasaran, saudara harus bisa membahas atau menjelaskan beberapa item. Yang pertama berhubungan dengan perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran ini ada 4 aspek itu, dari menentukan kebutuhan sampai dengan memilih strategi pemasaran. Nah, yang kedua adalah selain perencanaan pemasaran, saudara juga harus memahami tentang bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini meliputi beberapa hal itu. Bagaimana Anda menata bisnis Anda untuk dipasarkan. Ini masuk ke bauran pemasaran. Terus sampai ke beberapa item. Ya, ke 17 itu ya, dapat kalian baca ya. Kemudian yang ketiga, yang menyangkut dengan pemasaran adalah kiat. Anda harus punya jurus ya, jurus bagaimana memasarkan usaha baru kita. Nah, ini kita lihat di dalam kiat pemasaran harus melihat peluang pasarnya, kemudian tempat yang tepat yang akan kita pilih, kemudian banyaknya barang, target yang hendak dicapai, dan fungsi-fungsi pemasaran usaha yang lainnya. Nah, sampai kemudian dalam pandangan teknik pengembangan usahanya juga ada di situ ya, peningkatan skala produknya, perluasan cakupan usahanya, dan beberapa hal yang perlu untuk kita pahami. Maka kalau kita bicara tentang manajemen dan strategi kewirausahaan, maka yang paling penting Anda memahami manajemen itu fokus pada pasar,
ada pula membuat prediksi pendanaan, bisa membangun tim manajemen dan dan memberi peran tertentu dari staf manajemen. Nah, termasuk pula adalah pada strategi kewirausahaannya. Nah, ada beberapa item itu, sahabat sekalian, strategi bagi pemimpin pasar, strateginya bagi yang bukan pemimpin pasar, strategi yang lainnya, sehingga sampai kepada pemeliharaan semangat kewirausahaan. Itu di bab 4 ya, di bab 5. Nanti kita akan mendiskusikan, situ materinya Pak Nur sudah saya sampaikan, adalah analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Nah, ini difahami ya, menyangkut dengan pengertian layak usaha itu seperti apa. Termasuk tujuan studi kelayakan bisnis itu apa yang harus Anda pahami. Di poin B dan di poin C itu adalah pihak-pihak yang berkompeten, yang berkepentingan dengan dengan usaha Anda itu siapa saja. Misalkan investor, lembaga keuangan, kemudian termasuk pemerintah, masyarakat umum. Nah, dan tahap-tahapan pencarian perencanaan usaha. Itu yang poin D, ada banyak sekali. Nah, yang poin E itu aspek-aspek dalam penilaian. Anda harus bisa melakukan penilaian atas usaha Anda. Nah, itulah ada beberapa aspek-aspek yang harus dipelajari sampai ke aspek ekonomi sosial, aspek dampak lingkungan, dan seterusnya. Demikian sahabat sekalian, materi yang kita sampaikan. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf ini Zoom-nya tidak bisa terkoneksi dengan audionya semua ya, sehingga tidak bisa digunakan. Kita sambung lagi insyaallah besok lain waktu, dan semoga sudah bisa membaik kondisi Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.